Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi Indonesia di tahun 2025 sebesar 1.931,2 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 101,3% dari target pemerintah. Di sisi lain, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum 2026 juga menjadi sorotan lantaran dinilai bisa menggenjot investasi melalui penanaman modal asing. Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Indarmawan Hadade akan membahasnya dalam Apa Kata Istana. Target realisasi investasi 2025 sebesar 1.905,6 triliun, alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan. Realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan pemerintah sebesar 101,3%. Adapun nilai investasi ini merupakan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga atau bahkan meningkatkan nilai investasi di Indonesia? Selengkapnya bersama saya, Elisa Sinaga, dalam Apa Kata Istana. Realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2025 mampu melampaui target yang dicanangkan pemerintah dengan pertumbuhan 2 digit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan sepanjang 2025, realisasi investasi telah mencapai 1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah 1.905,6 triliun rupiah. Investasi yang masuk untuk periode Januari hingga Desember tersebut dalam bentuk penanaman modal dalam negeri senilai 1.030,3 triliun rupiah, sedangkan penanaman modal asing sebesar 900,9 triliun rupiah. Sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhan dalam negeri ini lebih tinggi kalau kita bandingkan year on year-nya ya. Asingnya memang meningkatnya 4,3%, tapi kalau kita lihat dalam negerinya 16,2% gitu. Tetapi memang investasi luar negeri ini tetap terjaga karena mereka melihat bahwa di kuartal keempat ini kita menjaga selalu juga stabilitas dari politik, stabilitas ekonomi. Itu yang mereka lihat dan kebijakan-kebijakan kita terutama menyangkut bagaimana kita mencoba memperbaiki iklim investasi kita ini kan terus berjalan. Jadi we are to keep reforming ourselves in terms of policy, regulasi dan yang lain-lain. Jadi ini direspons positif oleh para investor kita. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun mengatakan terkait kenaikan penanaman modal dalam negeri dan realisasi investasi di 2025, asosiasi hingga pengusaha harus mampu melihat ini sebagai cara untuk meningkatkan peluang bisnis yang ada sehingga dapat mengalami ekspansi. Ini banyak lagi aktivitas tugasnya asosiasi-asosiasi yang tadi disebutkan seperti Kadin, Apindo, kemudian HIPMI. Bagaimana mereka pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, wilayah Nusantara ini, mereka bagaimana memanfaatkan peluang bisnis yang ada sehingga mereka dengan bantuan pihak perbankan, modal sendiri dan bantuan keuangan finansial dari perbankan bisa ekspansi, mengembangkan usaha yang selama ini mereka miliki. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, tentunya tugas pemerintah adalah membuat perizinan yang lebih mudah. Terus kemudian kepastian hukum, izin investasi, izin bangunan, izin apapun yang berkaitan dengan pembukaan lapangan usaha dipermudah supaya ada ternyata pemerintah memang benar-benar ingin membangun
iklim usaha yang kondusif untuk melakukan investasi maupun ekspansi. Oke. Sementara itu pemirsa, berbicara terkait penanaman modal asing yang menyumbang 46,6%. BKPM mencatat ada 5 negara asal investor terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Yang pertama adalah Singapura dengan nilai investasi mencapai 17,4 miliar US dollar. Kemudian disusul Hong Kong sebesar 10,6 miliar USD. China di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar 7,5 miliar USD. Sementara Malaysia mencatat investasi senilai 4,5 miliar USD dan posisi terakhir diduduki Jepang sebesar 3,1 miliar USD. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus pemerintah Indonesia lakukan untuk menggait kepercayaan negara lain melakukan penanaman modal di Indonesia? Di sisi lain, Presiden Prabowo bersama BPI dan Antara akan bertolak ke Davos, Swiss untuk menghadiri ajang World Economic Forum 2026. Kehadiran Presiden di ajang ekonomi bergengsi ini untuk menawarkan kecakapan Danantara sebagai mitra strategis investasi di tanah air. Sebelumnya, Managing Director Global Relation and Governance Muhammad Al-Arif mengatakan kehadiran Danantara di World Economic Forum tahun ini menjadi momentum penting untuk memperluas jaringan kemitraan Indonesia dengan negara lain. Tentu sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas kami ya juga strategis menjadi prioritas agenda pembangunan nasional ya. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ya, ketahanan pangan dan juga pengembangan industri yang bernilai tambah ya. Kementerian yang Pak Nurul juga menangani ini secara baik ya, hilirisasi dan lain-lain. Kita tentu juga ingin banyak melihat sektor-sektor yang sangat imperatif dalam penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan inklusif ya. Selama setahun terakhir ya Danantara ini umurnya sekarang 11 bulan kurang lebih ya. Kita juga telah mengumumkan beberapa kemitraan strategis dengan partner-partner kami di negara lain, termasuk peer institutions kami, sovereign wealth fund lain di negara lain ya. Ini kesempatan kami untuk melihat dan juga mengembangkan mitra-mitra baru nanti di sana. Long-term partnership dan kemungkinan adanya co-investments yang bisa kita explore di sana. Terima kasih. Dalam World Economic Forum 2026, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kunci yang juga akan dihadiri 61 kepala negara lainnya. Nantinya juga akan ada dialog dari para pemimpin untuk membahas tantangan ekonomi dunia dan proyeksi tantangan ekonomi ke depan. Kira-kira apa yang akan menjadi fokus dalam pidato Presiden untuk menarik kepercayaan investasi asing? Elisa Sinaga, Indarmawan Hadade, Jurnalis NTV, melaporkan.